Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngreni Agus, tampuk G701-18058 dari kelompok 1 kelas A. Perkenalkan, nama saya Arza Olivia, stabuk G701-18039. Perkenalkan, nama saya Niardila, NIM G701-18038 dari kelas A. Percobaan kali ini yaitu uji aktivitas anti diare. Saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal mengenai diare. Diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya ini sering mengalami buang air besar dengan kondisi feses atau tinja yang dikeluarkan itu cair. Pada umumnya, diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi sebelumnya telah terpapar bakteri, virus, atau parasit. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari atau yang biasa disebut akut, yang disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu atau yang biasa disebut kronis yang terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Untuk gejalanya bisa dilihat dari yang pertama itu perut terasa mulas, yang kedua tinja atau feses yang dikeluarkan itu cair atau bahkan berdarah, yang ketiga mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan mengonsumsi minuman cairan elektrolit seperti air kelapa, air garam, atau air garam dan gula. Ini diminum untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, kita juga harus mengonsumsi makanan berlunak atau makanan yang lunak, serta mengonsumsi antibiotik atau obat anti diare. Untuk pencegahannya dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan diri dan makanan, serta menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak dimasak hingga matang. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa jenis anti diare yang umum digunakan, yaitu yang pertama adsorben. Adsorben digunakan untuk meringankan gejala, fungsinya mengabsorpsi toksin dan obat. Penggunaan yang bersamaan dengan obat lain akan mengurangi bioavailabilitasnya. Yang termaksud dalam golongan ini yaitu kaolin dan pektin. Adsorben seperti kaolin tidak dianjurkan pada diare akut. Kemudian yang kedua ada antimotilitas. Pada diare akut, antimotilitas penggunaannya sangat terbatas. Hanya digunakan sebagai terapi pengganti cairan atau elektrolit. Yang termaksud dalam golongan ini yaitu loperamid. Loperamid merupakan golongan opioid yang berfungsi memperlambat motilitas usus, memperpanjang waktu kontak antara isi usus dan mukosa sehingga meningkatkan absorpsi cairan dalam usus. Kemudian ada obat lainnya yang sering digunakan dalam penanganan diare, yaitu yang pertama cairan rehidrasi oral atau yang disebut oralit. Oralit merupakan lini pertama dalam pengobatan diare untuk mencegah dan mengatasi kekurangan cairan atau elektrolit secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada probiotik. Probiotik yaitu membantu memelihara kesehatan fungsi pencernaan bagi anak-anak dan dewasa. Probiotik juga bermanfaat sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit saluran cerna lainnya seperti diare. Kemudian yang ketiga yaitu ada suplemen, contohnya yaitu zinc sulfat. Selama diare, tubuh akan kehilangan zinc sehingga dalam penyembuhannya dapat diberikan zinc. Zinc juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah resiko terulangnya diare selama 2-3 bulan. Jadi obat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu loperamid. Indikasinya yaitu pengobatan simptomatik diare akut sebagai tambahan terapi rehidrasi pada dewasa dengan diare akut. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara mengurangi aliran cairan dan elektrolit ke dalam usus dan dengan memperlambat gerakan usus untuk mengurangi jumlah buang air besar. Kemudian farmakokinetiknya yaitu absorpsi. Loperamid diserap dengan baik di intestinal. Bioavailabilitas loperamid adalah 0,3%, onset kerja 1-3 jam dengan durasi 41 jam. Waktu puncak plasma
pada sediaan kapsul yaitu 5 jam, sedangkan untuk sediaan liquid adalah 2,5 jam. Metabolismenya terjadi di hati, di liver loperamid dikonjugasikan dan hasilnya diekskresikan. Kemudian eliminasi, ekskresi loperamid dan metabolitnya terjadi melalui feses. Eliminasi berkisar antara 7-14 jam. Efek sampingnya yaitu kembung, nyeri perut, pusing, lemas, mulut kering, ruam, dan flatus. Kemudian perhatiannya, hentikan penggunaan bila diare tidak membaik dalam 48 jam. Hentikan bila terjadi konstipasi, nyeri perut, distensi abdomen, dan ileus. Dosis dalam loperamid yaitu dewasa, dosis awal 4 mg, dilanjutkan 2 mg setiap BAB, kemudian dosis maksimal 16 mg per hari, kemudian hentikan penggunaan obat bila tidak ada perbaikan dalam waktu 48 jam. Untuk obat yang kami gunakan pada percobaan kali ini, salah satunya itu ada norit. Norit ini bermanfaat untuk mengobati keracunan oral akut dan gangguan saluran pencernaan seperti perut kembung dan diare. Obat ini mengandung karbon aktif atau arang yang bekerja dengan cara menyerap zat yang menyebabkan keracunan. Obat ini juga dapat mengurangi frekuensi buang air besar pada penderita diare. Untuk salah satu bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini ada oleum ricini. Oleum ricini ini digunakan sebagai penginduksi untuk menimbulkan diare pada hewan uji yang kami gunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada percobaan kali ini. Pertama, disiapkan alat dan bahan. Di sini kita menggunakan 2 ekor tikus, oleum ricini, norit, loperamid, dan juga NaCMC 0,5%. Kemudian masing-masing tikus ditimbang, lalu diberikan oleum ricini sebanyak 2 ml secara oral untuk masing-masing tikusnya. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara pemberian oral pada hewan uji atau tikus. Pertama, dijepit leher tikus dengan menggunakan jari tengah dan juga jari telunjuk. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dipegang atau ditahan kaki tikus dan juga tangan tikus agar tidak terjadi pergerakan pada hewan uji saat kita melakukan perlakuan. Nah, untuk ekornya kita bisa jepit di antara jari manis dan juga jari kelingking. Jadi seperti ini. Nah, alangkah bagusnya untuk pemberian oral terlebih dahulu kita mengukur panjang sonde yang akan kita masukkan hingga mencapai saluran pencernaan. Nah, kemudian dimasukkan sonde melalui samping mulut tikus. Kemudian kita arahkan ke atas sondenya, lalu kita dorong masuk secara perlahan. Lalu disuntikan cairan yang berupa oleum ricini sebanyak 2 ml hingga habis. Setelah itu dikeluarkan sonde secara perlahan, lalu tikus didiamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, kemudian kita berikan norit secara oral. Lalu kita diamkan lagi selama 5 menit. Kemudian kita melakukan perlakuan dengan memberikan NaCMC 0,5% pada tikus 1 dan juga loperamid pada tikus 2. Kemudian kita diamkan lagi selama 10 menit. Lalu kita anestesi dengan menggunakan ether. Kemudian kita bedah tikus, lalu diambil pada bagian ususnya. Nah, setelah itu kita amati dan ukur pada bagian panjang usus yang dialiri norit. Yang kedua itu panjang usus yang secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu untuk ratio usus. Kita amati dan kita ukur. Sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.